Nah, dalam hal ini udang tersebut sebenarnya tidak memberikan suatu dampak signifikan bagi kesehatan kita semua karena jauh di bawah batas cemaran yang sudah ditetapkan. Dalam jangka panjang, kasus Cikande itu kita nyatakan tidak begitu signifikan dibandingkan kejadian-kejadian yang darurat seperti Fukushima, Chernobyl, ataupun yang lain, apalagi bom atom Hiroshima Nagasaki. Kira-kira bagaimana update terbaru dari BRIN terkait pencemaran cesium 137 di Cikande, Pak? Ya, mungkin seperti diketahui oleh masyarakat melalui media massa bahwasanya ini awalnya dari kasus tercemarnya udang yang diekspor ke Amerika. Kemudian kita lacak di kawasan Cikande di mana saja spot-spot yang ada pencemaran, memang ada beberapa spot yang terjadi pencemaran sehingga kami menganggap itu perlu diciptakan suatu perimeter. Kemudian pemerintah memutuskan untuk itu suatu daerah khusus yang harus dicermati secara dari sisi keselamatannya. Nah, kami juga sekarang berpikir bagaimana pertama menangani limbah yang tercemar tersebut, kemudian dari sisi keselamatan dan keamanan, dan yang penting juga kawasan itu karena kawasan industri bisa berproses sebagai suatu kawasan yang tidak merugikan kepentingan ekonomi, tetapi jelas ada jaminan keselamatan dan keamanan. Itu kira-kira yang menjadi poin kita terkait kasus Cikande ini. Ya, Pak Jarod, untuk informasi yang sampai hari ini kami terima, Pak, ada update juga katanya ada cengkeh juga ya, Pak, yang terpapar kontaminasi radioaktif cesium 137 ini. Untuk update-nya sendiri apakah juga sudah ada, Pak? Ya, tapi kami baru harus mengkonfirmasi lebih lanjut ya. Kadang-kadang begini, ada suatu materi di mana ada cesium 137, tetapi kita kan melihat apakah itu di bawah batas ambang cemaran atau tidak. Sebagai contoh kasus udang beku yang di Amerika itu sebenarnya kontaminasi sangat rendah di bawah batas yang mereka tetapkan sendiri. Kalau kita mengatakan itu 500 becquerel per kilogram, bahkan di Amerika 1.200 batasannya, hanya saja karena cesium itu dihasilkan dari suatu reaktor nuklir dari PLTN mungkin dulunya asalnya dan banyak digunakan di berbagai industri baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk misalnya untuk mengukur kertas, untuk mengukur kepadatan tembakau, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Yang perlu dicermati dari mana cesium ini. Nah, itu yang sekarang bagi kami teman-teman di BRIN melakukan suatu analisis lebih dalam supaya itu tidak terulang dan bisa diselamatkan dari suatu lokasi sebagai limbah radioaktif, kemudian proses bagi banyak rekan-rekan di dunia industri tetap berjalan. Kalau cengkeh memang ini masih perlu kita cermati lebih dulu, meskipun itu beritanya sudah kemana-mana, tapi kita harus mendalami apakah kaitan dengan Cikande atau yang lain, kami belum bisa memastikan. Baik, Pak. Sebenarnya saya juga penasaran ya, Pak. Kalau cesium 137 ini sebenarnya apa sih, Pak? Dan dari penyelidikan awal BRIN kan dugaannya gimana caranya bisa cesium ini mencemari udang itu, Pak, di Cikande. Oh ya, Awalnya. ada dua skenario yang kami duga bisa mencemari, bisa sampai Cikande, bisa sampai mencemari udang. Jadi pertama berasal dari scrap metal. Scrap metal itu apa? Scrap metal itu logam-logam bekas, besi bekas, mungkin dari luar negeri kita import yang sudah terkontaminasi cesium 137. Nah, sayangnya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu tidak punya portal monitor atau detektor yang bisa mengatakan, oh ini mengandung radioaktif, sehingga masuk ke Indonesia. Itu satu. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, skenario yang kedua adalah karena cesium 137 itu banyak digunakan di industri dan di dunia kesehatan, ada kemungkinan itu misalnya hilang atau salah prosedur dan lain sebagainya, mengkontaminasi logam, kemudian dipakai di kawasan industri di Cikande. Itu kenapa bisa saya bisa membuat statement seperti itu? Karena ditemukannya kadang-kadang di lapak-lapak tertentu di sekitar kawasan itu, lapak besi bekas, gitu. Di samping di tempat
PT tertentu, ada beberapa PT juga. Kemudian itu jadi kontainer, misalnya kontainer dipakai untuk mewadahi udang beku yang dikirim ke Amerika. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, kok di udang itu ada cesium 137? Itu jalur yang menurut analisis kami mungkin terjadi. Oke baik. Lalu Pak untuk potensi bahayanya sendiri Pak, material ini jika konsumsi manusia itu seperti apa Pak? Karena tadi kan Bapak juga sempat mention ya Pak, menyebut soal ambang batas aman nih. Karena tadi kalau Bapak juga sampaikan di Amerika sendiri kan ada batasnya beda tuh. Nah, sedangkan sebenarnya kalau secara standar tuh batas aman itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, sebenarnya cesium 137 itu seperti saya sampaikan biasanya dihasilkan oleh reaktor nuklir dari PLTN, dari beberapa reaktor yang memang diciptakan khusus untuk dipakai di dunia industri gitu. Kemudian seluruh dunia punya batas sendiri-sendiri. Misalnya di Indonesia kita pakai batasan cemaran 500. Kemarin Pak Menteri Pangan kan mengatakan, ini kan jauh di bawah 500 becquerel per kilogram, gitu kan. Nah, tetapi yang ada di dalam udang beku itu, yang setahu saya, yang saya dapatkan adalah 68, jauh di bawah 500, ya kan. Di Amerika batasnya itu 1.200, lebih tinggi lagi. Tetapi meskipun itu jauh di bawah, pertanyaan pemerintah Amerika itu adalah kenapa cesium ada di situ gitu. Kenapa ini yang berasal seharusnya tidak di dalam udang, ada di udang. Nah, statement Pak Menteri Pangan mengatakan tidak salah sih, itu di bawah batas ambang sih. Nah, jadi kalau ditanya faktor kemungkinan risikonya apa, saya katakan ya risikonya nyaris tidak ada. Karena bagaimanapun jauh di bawah batas ambang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita sendiri. Biasanya kita dulu di Badan melakukan penelitian, oh ini kira-kira punya dampak nggak jangka panjang atau jangka pendek. Nah, dalam hal ini udang tersebut sebenarnya tidak memberikan suatu dampak signifikan bagi kesehatan kita semua karena jauh di bawah batas cemaran yang sudah ditetapkan. Itu kira-kira. Baik, berarti memang terkonfirmasi ya Pak tidak terlalu berbahaya begitu Pak? Ya, Kalau masih di bawah batas ambang. Meskipun demikian, kita itu melihatnya kenapa ada, itu pertanyaannya, kenapa ada. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, karena saya periset, terus kita lacak di kawasan di Cikande. Oh, di sini ada. Oh, di lapak ini kok bisa paparannya lebih signifikan, lebih tinggi daripada di pabrik ini. Terus kita, oh jangan-jangan ada jalur di mana itu ada perdagangan besi bekas yang terkontaminasi. Yang kita khawatirkan adalah bukan dari sisi udang beku tadi yang ternyata terkonfirmasi mengandung cesium tapi rendah, tetapi jangan sampai industri-industri lain atau pabrik-pabrik lain mengalami hal yang sama atau lebih tinggi paparannya. Sehingga ini yang kami sampaikan ke pemerintah adalah menguatkan infrastruktur pengawasan material radioaktif. Kemudian yang penting adalah bagaimana ada suatu badan yang dulu ada Batan gitu ya, yang selalu mendukung pemerintah dalam hal sisi teknis. Kalau ada kayak gini, apa yang harus dilakukan? Kayak gini, apa yang dilakukan? Bukan hanya badan pengawas saja, tetapi mampu secara teknologi mencegah dan menangani kasus yang sama dengan Cikande. Itu kira-kira. Oke baik, iya Pak Jarod tadi kan Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ini kan berarti tidak berbahaya begitu ya Pak ya. Tapi jika untuk bicara jangka panjangnya Pak, ini radiasi CS137 ini seperti apa Pak nanti dampak jangka panjangnya Pak? Ya, kita kadang-kadang saya mengambil contoh di Fukushima ya. Fukushima kan suatu kecelakaan yang besar yang dulu tahun 2011 terjadi, banyak cesium 137. Dan mereka melakukan suatu kegiatan monitoringnya itu tidak jangka pendek. Karena dalam radioaktif itu kan kemungkinan dampak sesaat atau mendadak, misalnya karena kita kena radioaktif besar, muntah-muntah misalnya seperti itu, atau kejadian yang lain. Tapi jangka panjangnya kita monitor, misalnya ada kejadian sakit kanker. Tetapi sekali lagi, selama analisis yang kita lakukan belajar dari Chernobyl itu lebih lama lagi, atau kegiatan kecelakaan yang lain, atau mungkin bom atom Hiroshima Nagasaki, maka dalam jangka panjang kasus Cikande itu kita nyatakan
tidak begitu signifikan dibandingkan kejadian-kejadian yang darurat seperti Fukushima, Chernobyl, ataupun yang lain, apalagi bom atom Hiroshima Nagasaki. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, oke Pak. Pak tadi kalau tentang kontaminasi, tadi kan Bapak bilang ada 2 skenario ya Pak. Yang satu scrap yang mengkontaminasi kontainer, terus yang satunya lagi karena pabrik gitu Pak, limbah pabrik ya. Ada ya sumber-sumber yang digunakan, sumber cesium digunakan di pabrik-pabrik di Indonesia hilang misalnya, terus nanti mengkontaminasi besi atau logam, terus besi logam itu terbawa ke Cikande. Kontaminasi ini bersifat lokal atau berpotensi menyebar juga Pak, lebih luas ke daerah lain gitu mungkin? Ya, kita tidak tahu seperti apa namanya jalurnya, tetapi yang jelas yang harus kita waspadai penggunaan cesium 137 itu ada banyak di dunia industri dan kesehatan. Nah, ya, jadi dulu masih ingat kasus Batan Indah tahun 2020 itu juga cesium 137. Waktu itu saya katakan untungnya memang kemudian di dekat Serpong, di dekat institusi kami sehingga bisa ditangani. Sekarang Cikande 50 km jaraknya dari kami. Jadi saya hanya mengatakan seharusnya negara ini siap menghadapi situasi sejenis. Karena situasi seperti ini juga kadang terjadi di negara lain. Ya. Jadi kalau sekarang Cikande masih di Pulau Jawa, masih dekat BRIN misalnya. BRIN di Serpong kami kan, 50 km. Tapi bagaimana kejadian kalau itu di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua? Maka yang penting dilakukan adalah penguatan dari sisi infrastruktur untuk penanganan. Tapi lebih penting lagi adalah pencegahan. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah ciptakan suatu portal monitor di pelabuhan atau hub-hub kita untuk menerima barang impor dari luar. Portal monitor yang bisa mendeteksi radiasi. Kedua, ciptakan database yang kuat sehingga kalau ada kehilangan cesium di dalam negeri, di industri, di pabrik, di rumah sakit, maka langsung bisa kita deteksi dan dilacak keberadaannya kemana. Kan lebih penting pencegahan itu kan. Pencegahan itu nomor 1, baru kemudian kita, kalau terjadi, apa yang kita lakukan? Saya ambil contoh tadi, Batan Indah dekat Serpong, dekat kami, limbahnya bisa diangkut. Sekarang Cikande tentu saja jauh, dan mungkin lebih luas yang terkena kontaminasi. Nah, apakah itu bisa dilakukan misalnya limbahnya tetap saja di situ, gitu, diawasi, tetapi tidak mengganggu roda ekonomi dari kawasan industri tersebut. Maka saya usulkan itu harus ada badan pelaksana khusus yang bisa membantu pemerintah Indonesia mencegah dan menangani kasus semacam Cikande. Oke baik Pak Jarod, itu berarti memang ini harus ada alat pendeteksinya ya Pak ya untuk mencegahan ya Pak, karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Ya Pak Jarod, terakhir Pak Jarod, pesan apa sih Pak yang perlu masyarakat pahami nih Pak agar tidak panik tapi juga tetap waspada nih Pak, khususnya terhadap bahaya radiasi seperti ini. Silakan Pak Jarod. Ya, bagi kami yang jelas kalau yang masyarakat di sekitar lokasi, maka jangan kita melakukan suatu misalnya, kita pegang, ya kadang-kadang orang itu kalau ada kejadian malah berkumpul gitu kan, terus kita, ini apa ya ini apa? Masalahnya memang tantangan terbesar radiasi itu seperti hantu yang tidak kelihatan gitu, jadi kalau kita megang nanti bisa jadi, meskipun ya saya selalu tekankan, ini masih rendah radiasinya, tapi ya jangan sampai itu menyebabkan suatu kita terus berbondong-bondong datang ke kawasan Cikande. Satu, kedua, kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pangan maupun Pak Menteri Lingkungan Hidup itu sudah suatu statement yang bisa menjelaskan. Ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah saja, karena kadang-kadang kita melihat ada tokoh atau siapapun juga yang mengatakan, ini bahaya, ini seperti Fukushima dan lain sebagainya. Itu justru menciptakan suatu kekhawatiran yang berlebih, karena sebenarnya melebihi radiasi sendiri, kekhawatiran terhadap radiasi itu adalah ketakutan yang luar biasa. Moga-moga ikuti saja apa yang disampaikan oleh otoritas yang resmi menyampaikan.